Assalamualaikum ayuhat tulab. Marhaban bihudurikum. Kaifa halukum? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, sehat selalu dan tetap rajin belajar. Al-yawm sanadrusu al-lugha al-arabiyyah an ta'rif binafsi. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang mengenalkan diri. Perhatikan videonya ya. Di dalam at-ta'rif bin nafsi atau kegiatan memperkenalkan diri, kita setidaknya akan menemukan dua hal. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan domir atau biasa kita sebut sebagai kata ganti. Dan yang kedua, ada yang dinamakan dengan istifham atau yang biasa kita sebut sebagai kata tanya di dalam bahasa Arab. Yang pertama, kita akan membahas tentang domir. Domir atau kata ganti di dalam bahasa Arab sebenarnya berjumlah ada 12. Namun saat ini kita cukup mempelajari 5 domir saja atau 5 kata ganti saja di dalam bahasa Arab. Apa saja? Yang pertama, ada domir ana, ada domir anta, ada domir anti, ada domir huwa, dan yang terakhir ada domir hiya. Nanti kita pelajari bersama-sama bersertaan dengan cara pemakaiannya di dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Yang pertama adalah domir ana, di mana domir ana dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan sebagai saya. Domir ana digunakan sebagai kata ganti orang pertama di dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang menanyakan tentang nama kita, maka kita bisa menggunakan domir ana untuk menjawabnya. Seperti kata, ana Muhammadun, namaku adalah Muhammad. Atau, ana Fatimatun, namaku adalah Fatimah. Ana tilmizun, aku adalah seorang murid laki-laki. Atau, ana tilmizatun, aku adalah seorang murid perempuan. Sehingga ana digunakan ketika kita ingin mengatakan kata saya di dalam bahasa Arab. Domir yang kedua adalah domir anta, di mana di dalam bahasa Indonesia anta bisa kita artikan sebagai kata kamu. Anta di dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai kata ganti untuk orang kedua laki-laki. Misalkan kita ingin menanyakan tentang nama teman laki-laki kita, maka kita bisa menggunakan kata anta. Sebagai contoh, man anta, siapa namamu? Atau di dalam kalimat yang lain, hal anta tilmizun, apakah kamu seorang murid laki-laki? Kita bisa menggunakan anta ketika teman kita yang kita tanya tersebut adalah seorang laki-laki. Akan tetapi, ketika kita memiliki teman perempuan dan kita kok menggunakannya kata anta, maka itu tidak bisa. Karena anta hanya digunakan ketika kita menanyakan kepada seorang laki-laki. Domir yang selanjutnya adalah domir anti, di mana domir anti hampir sama dengan anta. Yang membedakan adalah anti digunakan untuk perempuan. Sehingga ketika kita memiliki teman perempuan dan kita ingin tahu siapa namanya, maka kita bisa menggunakan anti. Seperti contoh, man anti, siapa namamu? Atau di dalam kalimat yang lain, hal anti tilmizatun, apakah kamu seorang murid perempuan? Itu bisa. Nah, kalau kita perhatikan dan kalau kita ingat-ingat lagi, ada yang berbeda antara hal anta tilmizun dan hal anti tilmizatun. Di mana perbedaannya? Ya, yang menjadi pembeda adalah di dalam kalimat hal anti tilmizatun kita menemukan ada yang namanya tamarbutoh. Apa fungsi dari tamarbutoh ini? Tamarbutoh ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan. Sehingga
ketika kita mengatakan hal anti tilmizatun, itu menunjukkan bahwa teman kita yang kita ajak bicara itu adalah seorang perempuan. Sehingga kalau kita menggunakan kata anti, otomatis yang belakangnya harus kita tambahkan tamar butohnya. Hal anti tilmizatun. Tidak boleh kita mengatakan hal anti tilmizun. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita menggunakan kata anti, sehingga kita harus mengatakannya tilmizatun dengan menambahkan huruf tamar butoh di belakangnya. Domir yang selanjutnya adalah domir huwa. Di dalam bahasa Indonesia, huwa bisa kita artikan sebagai kata dia, laki-laki. Di dalam bahasa Arab, huwa kita bisa jadikan sebagai kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Sama seperti halnya anta, huwa juga hanya bisa kita gunakan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Sehingga ketika kita ingin menanyakan seseorang atau kita ingin bertanya tentang seorang laki-laki, maka kita bisa menggunakan huwa dengan perkataan man huwa, siapa dia, atau dengan kalimat yang lain, hal huwa tilmizun, apakah dia seorang murid laki-laki. Juga di dalam huwa kita tidak menambahkan adanya tamar butoh seperti yang terjadi saat kita menggunakan domir anti. Yang terakhir adalah domir hiya. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan hiya sebagai dia perempuan. Sama seperti halnya anti, hiya juga hanya bisa kita gunakan untuk perempuan, tidak bisa kita gunakan untuk laki-laki. Sehingga kalau kita ingin menanyakan seseorang, kita bisa mengatakan hal hiya tilmizatun atau man hiya. Nah, di dalam contoh hal anti tilmizatun dan hal hiya tilmizatun, kita bisa menemukan adanya persamaan, yaitu sama-sama keduanya memiliki tamar butoh di akhir kalimatnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena anti dan hiya kedua-duanya sama-sama berlaku untuk perempuan, dan tamar butoh yang ada di dalam kalimat tersebut untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan. Sehingga anti dan hiya ketika kita gunakan, maka kita juga harus memunculkan dan kita harus menuliskan adanya tamar butoh di akhir kalimatnya. Kemudian dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita juga menemukan ada kata hal dan ada kata man, di mana hal dan man termasuk ke dalam kata tanya, yang di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan hal sebagai apakah dan man sebagai siapa. Di dalam bahasa Arab, hal dan man itulah yang disebut sebagai istifham atau kata tanya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama ada yang namanya domir, yang di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata ganti, yang jumlahnya tadi kita pelajari ada 5. Ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Lalu juga kita tadi mempelajari tentang adanya istifham, yaitu kata tanya. Ada hal dan ada juga man. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dipelajari lagi, jangan lupa belajar. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.